Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dipertemukan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dan di majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami dipercayakan untuk membawakan materi pada subuh kali ini di Masjid Ar-Rahman, yaitu tentang tadabbur penghayatan surah Al-Asr. Tentu kita semua jamaah sekalian sudah menghafalkannya surah Al-Asr ini. Ya, karena surah Al-Asr ini surah yang pendek ya, hanya 3 ayat saja. Namun barangkali masih ada di antara kita yang belum ya memahami maknanya dan mentadabburinya. Oleh karena itulah insyaallah kami akan berupaya untuk menjelaskan ya penjelasan dan pentadabburan penghayatan terhadap surah Al-Asr. Jamaah sekalian, Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, "Lauma anzalallahu suratan aw hujjatan 'alal khalqi illa hadhihi surah lakafatu." Seandainya Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah ya kepada manusia melainkan surah ini, yaitu surah Al-Asr, maka cukuplah surah Al-Asr itu sebagai hujjah atau sebagai pegangan bagi manusia. Ya, artinya surah Al-Asr ini sebenarnya sudah cukup ya sebagai pegangan kita, ya sebagai hujjah bagi kita jamaah sekalian dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung saja menjelaskan dari surah Al-Asr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr. Jadi Al-Asr itu artinya masa ya, masa. Asr itu artinya masa atau waktu. Waktu. Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, ya, demi waktu. Kata ulama kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya,
dengan ciptaannya. Jadi waktu itu juga makhluk ciptaan Allah. Jamaah sekalian. Jadi tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bukan ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk waktu itu. Ya, waktu itu ciptaan Allah. Jamaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama kita, bersumpah dengan waktu, dengan makhluknya, di sini dalam ayat ini adalah bersumpah dengan waktu, maka kata ulama itu menunjukkan pentingnya waktu. Menunjukkan pentingnya waktu. Jamaah sekalian. Kenapa pentingnya waktu? Karena kehidupan kita itulah waktu. Karena hidupnya manusia itu di waktu itu. Umur kita itu ada waktu, kumpulan dari waktu ke waktu. Ya, jadi waktu itu atau masa itu jemaah sekalian adalah kumpulan dari waktu. Kehidupan kita itu adalah kumpulan dari waktu ke waktu, masa ke masa. Hadirin. Dan waktu itulah, disitulah kita melakukan amalan-amalan di waktu itu. Apakah amalan keburukan atau amalan kebaikan? Atau amalan yang sia-sia, kan cuma 3 saja kita punya. Amalan sia-sia, amalan kebaikan, atau amalan keburukan. Kalau amalan ini jamaah sekalian bisa perkataan, bisa perbuatan. Jadi amalan itu bisa perkataan, bisa perbuatan. Hadirin. Jadi ketika Allah bersumpah demi waktu, itu menunjukkan begitu pentingnya waktu untuk kita perhatikan. Jamaah sekalian. Karena apa? Karena menentukan hidup kita. Jadi hidup kita itu ada di waktu itu. Hadirin. Oleh karena itulah salah seorang tabi'in besar yang bernama Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, berkata, "Ya ibna Adam, innama antal ayyam idza dhahabat ba'duha dhahabat ba'duka." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan dari waktu ke waktu. Jadi manusia ini, hidup kita ini adalah kumpulan daripada waktu ke waktu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, 2 bulan, setahun. Ya. Kalau kita umur 40 tahun, berarti itu kumpulan waktu itu. Yang tadinya hari, kemudian pekan, minggu, bulan, dan seterusnya, akhirnya menjadi tahun ke tahun. Jamaah sekalian. Oleh karena itu berkata Al-Hasan Al-Basri, "Idza dhahabat ba'duha," apabila sebagian waktu itu berlalu, maka sebagian hidupku juga berlalu. Ya, jadi kalau ya waktu sudah berlalu sebagiannya, maka sebagian hidup kita juga berlalu. Jamaah sekalian, sebagian hidup kita juga berlalu. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah kumpulan daripada waktu ke waktu. Kemudian jamaah sekalian, begitu pentingnya waktu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah dengan ini saja, ada dalam ayat yang lain. Ya, seperti misalnya wal fajar, demi waktu fajar, wal fajar walayalin asyr, demi waktu fajar, demi malam-malam yang ke-10. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah juga dengan waktu duha, wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha. Jamaah sekalian. Jadi Allah bersumpah ya dengan waktu. Jadi al-asr ini jamaah sekalian sebenarnya ada 3 tafsiran. Al-asr itu ada 3 tafsiran. Ada yang mengatakan al-asr itu adalah waktu secara umum. Iya, waktu secara umum, malam kah, siang kah. Ada juga mengatakan al-asr adalah waktu asar, salat asar, waktu asar. Kenapa jemaah sekalian? Ya, ulama mengatakan di sini waktu asar. Artinya ada yang menafsirkan waktu asar, khusus waktu asar, karena kan wal fajr waktu fajar, kan? Waktu duha, wal lail waktu malam, wal asr waktu asar.
Ada yang menafsirkan begitu, artinya khusus waktu asar. Kenapa? Jamaah sekalian, karena waktu asar itu banyak orang yang lalai. Karena waktu asar itu Bapak Ibu banyak orang yang lalai. Orang yang lupa kepada Allah. Coba kita perhatikan Pak, kalau asar itu Pak. Karena waktu asar itu waktu sibuk-sibuknya orang. Contoh, waktu asar itu kebanyakan orang sedang berolahraga. Bahkan ada yang tidak sholat Pak demi olahraganya. Karena apa? Sebelum asar dia sudah berangkat persiapan ke lapangan. Ketika asar dikemanakan lagi bermain bola. Lagi bermain bola misalnya atau sedang berolahraga. Ya, namanya permainan bola pasti panjang waktunya Pak. 2 kali 45 menit, 90 menit. Ketika berakhir menjelang azan maghrib. Belum lagi Pak, capek kayak ini. Belum lagi mandi, akhirnya apa? Sholat asar ditinggalkan Pak. Ini contoh saja. Bagaimana dengan pegawai? Contoh, pegawai itu kan waktunya pulang Pak. Pegawai itu, apakah dia swasta atau ASN, itu waktunya pulang. Apa dia kata? Bagusnya sholat asar sekalian pindah rumah. Akhirnya apa? Kena macet. Akhirnya kena macet. Apalagi di Makassar, macet kalau sore hari. Jamaah sekalian, akhirnya apa? Sampai di rumah maghrib. Akhirnya apa? Sholat asar di waktu maghrib. Jamaah sekalian. Iya. Kemudian juga waktu asar jamaah sekalian adalah banyak orang yang jalan-jalan. Iya, jalan-jalan kemana-mana, shopping, jamaah sekalian. Sehingga kata para ulama, kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena banyak orang yang melalaikan waktu asar. Maksudnya jamaah sekalian, banyak orang yang tertinggal sholat asar. Coba kita perhatikan Pak, itu di masjid-masjid Pak. Kebanyakan orang sholat zuhur itu banyak orang Pak. Karena apa? Waktu istirahat kan. Di mana-mana begitu Pak. Itu zuhur itu waktu istirahat. Waktu istirahatnya atau orang-orang kantoran kan. Namanya istirahat dan makan ketika itu. Jam 1 masuk lagi. Perhatikan itu masjid Pak, penuh. Maghrib, ya banyak juga orang sholat Pak. Maghrib banyak orang sholat. Karena apa? Karena dia sudah sampai di rumah. Dan mudah ke masjid. Isya apalagi. Tapi kalau asar, coba kita perhatikan Pak. Masjid-masjid itu sangat sedikit waktu asar perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya. Termasuk juga waktu subuh juga. Waktu subuh juga itu berat juga Pak. Dan masukkan. Ini dua waktu yang berat ini. Subuh dan waktu asar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tafsiran yang ketiga adalah demi waktu di zaman Rasulullah SAW. Jadi 3 Pak. Jadi al-asar itu waktu secara umum. Ya, apakah waktu fajar kah, waktu asar kah, waktu maghrib kah, waktu isya kah. Kemudian ada ulama yang menafsirkan waktu asar, waktu asar itu waktu di sore hari itu. Jamaah sekalian. Yang ketiga adalah demi Allah bersumpah dengan demi waktunya di zamannya Rasulullah SAW. Ya, artinya zamannya atau masanya Rasulullah SAW. Artinya begitu pentingnya Pak zamannya Rasulullah SAW. Hadir. Begitu pentingnya masa Rasulullah SAW, karena disitulah jamaah sekalian, ya siapa yang mengikuti Nabi maka dia akan mendapatkan keselamatan. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak mengikuti Nabi mendapatkan kebinasaan Pak. Jadi 3 ini. Jadi ini tafsiran kata para ulama, bukan tafsiran yang kontradiktif, yang saling bertolak belakang, tapi tafsiran yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Artinya kita bisa tafsirkan ketiga-tiganya itu maksudnya. Bisa kita tafsirkan ketiga-tiganya. Jadi demi waktu secara umum, demi waktu khususnya salat waktu asar, dan demi waktu khususnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin,
Kata ulama, ketika Allah bersumpah dengan waktu, kata ulama ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, ya, dengan makhluknya, dalam ayat ini adalah dengan waktu asar, berarti ada sesuatu yang penting itu, yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena sumpah, Pak. Makanya kalau ada orang bersumpah, wah ini berarti penting sekali nih, kan? Kan begitu kan, Pak? Kenapa kita bersumpah? Demi Allah. Ya, saya tidak, berarti penting ini. Dia ingin menegaskan, itu kata-kata sumpah tuh, Pak. Itu sebetulnya untuk agar orang yang diajak bicara itu betul-betul yakin ketika dia ragu gitu. Iya, ketika misalnya ada orang ragu-ragu terhadap perkataan kita, maka kita kuatkan dengan sumpah demi Allah. Kalau begitu dia tidak lagi keraguan. Karena apa? Karena ada sumpah di situ. Jamaah sekalian, ya. Hanya saja, Pak, kita tidak boleh bersumpah kepada makhluknya. Maksudnya demi Nabi tidak boleh, demi Ka'bah tidak boleh, demi orang tuaku tidak boleh. Kita hanya bersumpah dengan Allah, demi Allah, ya, demi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hanya makhluk ini hanya bersumpah dengan menyebut Allah saja. Maksudnya wallahi demi Allah, War-Rahman demi Ar-Rahman. Tapi kalau Allah bebas, karena Allah yang menciptakan semua makhluknya. Jadi Allah itu bebas bersumpah dengan apa saja, dengan waktu ini, dengan ini, jamaah sekalian. Adapun manusia kita ini hanya diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ya, dalam hal ini al-asr, berarti ada sesuatu yang penting. Yang jamaah sekalian, sebenarnya seandainya Allah tidak bersumpah, itu sudah cukup. Apa kita ragu dengan perkataan Allah? Beda dengan manusia. Maaf, saya tidak percaya dengan perkataan tak, kecuali kalau kita bersumpah dulu. Kan begitu kan biasanya kan, Pak? Iya. Jadi sebenarnya seandainya Allah tidak bersumpah, kita tidak akan mungkin meragukan firman Allah. Apa Bapak ragu dengan firman Allah? Apa kita ragu dengan Al-Quran, ayat Al-Quran? Tidak mungkin kan, Pak? Tapi kenapa Allah bersumpah? Jamaah sekalian, itu untuk menegaskan seandainya kita masih ragu-ragu. Ya, dan kedua juga, ini kan Al-Quran ini, Pak, petunjuk bagi seluruh umat manusia kan. Jadi Al-Quran ini bukan petunjuk bagi orang yang beriman saja. Bukan orang, ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah kan, ya, disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Hudal linnas. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Petunjuk bagi semua manusia. Makanya jemaah sekalian, kenapa Allah SWT bersumpah di sini? Boleh jadi ada manusia yang ragu-ragu dengan firman Allah. Boleh jadi ada manusia yang betul orang-orang kafir ragu-ragu dengan firman Allah. Ya, orang-orang kafir ragu-ragu dengan firman Allah karena dia mengatakan ini firman Allah ini bukan firman Allah, tetapi buatan Rasulullah, tetapi hanya kumpulan daripada dongeng-dongeng yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dari umat-umat terdahulu, kan begitu perkataan mereka kan. Itu Al-Quran itu hanyalah kumpulan dongeng-dongeng yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dari umat-umat terdahulu. Jadilah Al-Quran, kata orang-orang kafir kan. Jamaah sekalian, jadi sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, jamaah sekalian. Tapi bagi orang yang beriman, seandainya Allah tidak bersumpah, tidak mengapa. Karena kita pasti yakin ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah, firman Allah tidak mungkin, jamaah sekalian, adalah artinya tidak benar. Firman Allah pasti hak, pasti benar. Tidak mungkin firman Allah itu tidak benar. Tidak mungkin perkataan Allah, tidak mungkin perkataan Allah, tidak mungkin berita Allah itu berita yang hoax, berita yang dusta. Pasti benar, jamaah sekalian. Baiklah hadirin, apa isi daripada sumpah dari Allah? Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, manusia siapa saja? Ini kata-kata manusia siapa saja?
Orang Arab kah, bukan orang Arab kah, pejabat kah, bukan pejabat kah, laki-laki kah, perempuan kah, jamaah sekalian. Semua jamaah sekalian, ya, sungguh seluruh manusia itu lafi khusr, ya, benar-benar dalam kerugian. Kerugian jamaah sekalian, artinya kerugian di dunia ini lebih-lebih di akhirat. Iya, jadi semua manusia ini rugi, Pak. Siapapun dia. Ya, ini secara umum ya. Belum ada pengecualiannya, akan disebutkan pengecualiannya. Semua manusia hadirin ya itu benar-benar dalam kerugian. Di sini hadirin Allah sebutkan dua penegas kata-kata inna, sungguh, penegas yang pertama, penguat yang pertama, yang kedua la fi khusr. Kalau kita artikan sungguh manusia itu benar-benar, Allah tidak mengatakan sungguh manusia itu dalam kerugian, tapi Allah tegaskan lagi sungguh manusia itu benar-benar. Berarti ada dua penegas di sini menguatkan bahwasanya manusia itu benar-benar, sungguh-sungguh dan benar-benar dalam kerugian. Ini kerugian di sini bersifat umum. Jamaah sekalian, bersifat umum, yaitu kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa kecuali. Ada kecualinya. Ya. Siapakah orang-orang yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, itulah orang yang tidak merugi dunia dan akhirat. Jamaah sekalian. Ya, kecuali orang-orang yang beriman ya tidak akan merugi dunia dan akhirat. Kemudian hadirin, iman yang bagaimana yang dimaksud? Iman yang dilandasi dengan ilmu. Jadi iman ini jamaah harus dilandasi dengan ilmu. Hadir. Bukan iman yang ikut-ikutan. Apa itu iman? Iman itu artinya keyakinan. Keyakinan kita, Pak. Kita yakin. Tetapi keyakinan ini harus dilandasi dengan ilmu. Jamaah sekalian. Oleh karena itulah hadirin, ya, oleh karena itulah sehingga kenapa ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra artinya bacalah. Bacalah. Disuruh Nabi Muhammad disuruh membaca. Kita disuruh membaca. Membaca itu jalan untuk mendapatkan ilmu. Berarti keimanan itu, keyakinan kita kepada Allah dan kepada agama ini harus berdasarkan dengan ilmu. Jamaah sekalian. Oleh karena itulah kenapa keimanannya orang-orang musyrik dan diterima. Orang musyrik juga beriman juga, tapi tidak diterima keimanannya karena keimanannya tanpa dilandasi dengan ilmu. Tanpa dilandasi dengan ilmu. Iya, mereka melakukan pengimanan terhadap berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka itu tanpa ilmu. Tanpa ilmu, jamaah sekalian. Oleh karena itu yang dimaksud dengan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang yakin adalah orang yang yakin dilandasi dengan keimanan, dengan ilmu. Ya. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, yang dimaksud juga dengan beriman adalah yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Ya, insya Allah kita semua hafal, Pak. Anak-anak kecil juga sudah hafal ya tentang rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada
kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Ini ada hadisnya Pak, tentang rukun iman yang kita hafal itu ada hadisnya, itu hadis Jibril. Ya, ketika Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki, ya bertanya kepada Nabi, langsung ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antum min bil qadri khairi wa syarri. Ya, iman itu kata Nabi. Jadi Jibril bertanya, sebenarnya Jibril tahu jawabannya. Jibril tahu jawabannya, cuma ingin mengetes Nabi, ya, dan agar juga menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang bersama dengan Nabi ketika itu. Apa kata Nabi? Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, al-qada wal qadar. Jadi rukun iman itu Pak, yang kita hafalkan sejak kecil itu ada landasannya. Termasuk juga rukun Islam. Ya, itu juga pertanyaan juga Jibril. Ya, ketika selesai Jibril menanyakan apa itu iman, kemudian Jibril bertanya lagi, apa itu Islam? Wa ma huwal Islam? Apa kata Nabi? Ya, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Jibril mengatakan lagi, ya, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, engkau mengeluarkan zakat atau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Jadi rukun Islam yang 5 itu Pak, ada juga dalilnya. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan. Jadi hadirin, kecuali orang-orang yang beriman ini, ya jamaah sekalian, yang dimaksud di sini adalah kita harus mengimani kepada 6 perkara ini. Ya, jangan juga kita Ustaz, itu kan sudah artinya ini sudah pelajaran anak SD Ustaz. Maksudnya ini betul. Anak SD diajarkan, tetapi jamaah sekalian ini butuh pembahasan lebih dalam, Pak. Iya. Bahkan ada ulama yang menuliskan, Pak, satu saja pembahasan tentang masalah takdir itu Pak 1 buku. Begini tebalnya, Pak. Pembahasan masalah tentang rukun iman yang ke-6, Pak. Iya, yaitu kita beriman kepada takdir itu, Pak. Itu 1 buku, Pak. Begini jamaah sekalian. Ada ulama, Pak. Ya, bahkan ada ulama membahas tentang beriman kepada Allah, Pak, itu 2 buku, 2 jilid, Pak, begini tebalnya, 2 jilid. Ya, jadi jangan kita ini kan pelajaran SD Ustaz beriman. Betul kalau poin-poinnya, tapi kalau penjelasannya, Pak, itu setiap rukun itu, Pak, minimal 1 buku. Bahkan ada yang 2 buku, Pak, beriman kepada ini, Pak. Penjelasannya panjang sekali. Betul membutuhkan penjelasan hadirin yang dimuliakan Allah. Cuma saya dalam perkara ini hanya mesederhanakan saja. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita beriman kepada 6 perkara ini. Kalau kita ragu-ragu, maka iman kita tidak sah. Satu saja kita ragu dari 6 ini, Pak. Jadi 6 poin ini atau 6 rukun iman ini jemaah sekalian, tidak bisa kita hilangkan salah satunya. Tidak diterima kita punya iman. Harus 6 ini ada semua. Ya, harus ada semua jemaah sekalian. Baiklah hadirin yang sama berbahagia. Ya. Yang berikutnya adalah wa amilus sholihat. Karena waktu yang terbatas, Pak, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang kedua, orang yang tidak merugi hidupnya di dunia dan di akhirat adalah orang yang beramal soleh. Jadi iman, Pak, kita beriman kepada rukun iman yang 6 itu tidak cukup
harus ada buktinya dengan amal soleh. Meskipun kita punya iman, saya beriman Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Pencipta, Allah itu yang satu-satunya yang disembah. Saya beriman bahwasanya ada hari akhirat, ada neraka, ada surga. Saya beriman Allah yang menakdirkan. Tetapi kita tidak mau beramal soleh, tidak mau kita mewujudkan keimanan kita dalam bentuk amal soleh, maka iman kita tidak diterima. Minimal iman kita tidak sempurna. Jamaah sekalian. Oleh karena itulah hadirin, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, ya banyak ayat Allah menggandengkan antara iman dan amal. Contoh misalnya dalam ayat man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, man amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, bahwa mukmin dan dia beriman. Jadi digandingkan Pak antara amal soleh dan iman. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini man amila sholihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu, barang siapa yang beramal soleh, ya baik laki-laki atau perempuan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Tidak, tapi Allah lanjut dan dia beriman. Artinya amal soleh tanpa iman tidak sah juga Pak, tidak diterima. Atau sebaliknya, iman tanpa amal soleh tidak diterima, atau minimal imannya tidak sempurna. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, kalau ada orang Islam yang mengatakan saya beriman, tapi tidak beramal soleh, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, jamaah sekalian, tidak melakukan amal-amal kebaikan, maka keislamannya tidak diterima, Pak. Tidak diterima, jamaah sekalian. Kenapa? Karena keimanannya itu, jamaah sekalian, tidak diwujudkan. Jadi amal soleh itu wujud daripada iman. Bahkan kata ulama kita, iman dan amal itu Pak ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal Pak ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan Pak. Di mana ada iman, di situ ada amal. Di mana ada amal, di situ ada iman. Tidak bisa dipisahkan Pak. Kalau ada yang memisahkan antara iman dan amal, ibarat kita memisahkan dua sisi mata uang. Kemudian yang berikutnya, amal soleh itu Bapak Ibu harus dua syaratnya agar amal soleh bisa diterima. Dua syaratnya agar amal soleh kita, atau agar amal itu dikatakan soleh. Jadi amal itu ada dua Pak. Ada amal yang toleh, ada yang soleh. Toleh itu artinya yang buruk. Amal yang buruk. Kalau soleh amal yang baik. Kapan dikatakan amal yang baik, amal yang soleh? Dua syaratnya kata ulama, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah. Kita beramal semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ria, bukan karena syirik dan seterusnya. Yang kedua, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Itu baru dikatakan amal soleh. Jadi amal soleh itu harus terpenuhi dua unsur ini. Ikhlas, niat kita ikhlas dalam beramal. Yang kedua harus contoh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita buat ibadah sendiri-sendiri. Tidak boleh kita buat ibadah sendiri-sendiri. Jamaah sekalian, tertolak. Iya. Jadi jamaah sekalian, dua ini adalah ya syarat diterimanya amal. Ikhlas dan harus ikut Nabi. Kalau kita ikhlas tidak ikut Nabi, tidak diterima. Atau kita ikut Nabi tidak ikhlas, tidak diterima juga. Harus dua-duanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh jamaah sekalian itu ada dua. Amal soleh ada dua. Ada amal wajib, ada amal sunnah. Ya, kalau wajib ini yang wajib dikerjakan seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat harta bagi yang mampu,
ya yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5. Ya, ini rukun Islam yang 5, Bapak Ibu, adalah amal soleh yang wajib kita kerjakan. Syahadat, ya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan hampir tiap hari Pak. Salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, kan setiap hari kita bersyahadat. Yang kedua, yang wajib kita kerjakan salat 5 waktu. Adapun yang lainnya sunnah seperti salat witir, salat duha, salat hajat, salat istikharah, salat lail, salat tahajud, ya salat sunat mutlak, ya yang sudah pernah saya sampaikan di sini pada pengajian fikih. Itu namanya salat sunnah. Tapi yang wajib ini 5 waktu. Harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kalau ada orang Islam yang mengaku Islam tidak salat 5 waktu, tidak sah keislamannya, Pak. Tidak sah keislamannya. Ini harga mati, Pak. Salat 5 waktu itu. Jangan dikatakan, Ustadz saya hanya bisa sholat 3 waktu saja, saya hanya bisa sholat 2 waktu saja. Tidak bisa. Saya hanya bisa sholat sepekan sekali saja. Tidak bisa. Harus setiap hari sampai kita meninggal dunia. Kecuali perempuan, ada namanya masa haid. Ya, ada perempuan masa nifas. Tapi laki-laki Pak, tidak ada istilah tidak sholat dalam keadaan safar. Sekalipun kita sakit, ya sakit ada namanya dengan sholat dalam keadaan beruzur, seperti bertayamum, sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Jamaah sekalian, bertayamum dengan debu yang tidak bisa memakai air misalnya. Hadirin, jadi sholat 5 waktu adalah perkara yang wajib. Yang ketiga adalah membayar zakat. Ya, zakat ada 2, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta itu dikeluarkan sekali dalam setahun kalau cukup haul dan nisabnya. Yang sudah pernah saya sampaikan di dalam kajian fikih jamaah sekalian. Ada yang dikeluarkan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini berkaitan dengan bulan Ramadan yang kita keluarkan di akhir bulan Ramadan. Jamaah sekalian, berupa beras itu, ya makanan pokok. Yang keempat adalah berpuasa. Puasa adalah berpuasa Ramadan, ya. Sekali setahun 30 hari atau 29 hari. Ada juga puasa sunnah namanya. Sunnah seperti puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah itu. Ada namanya puasa Senin Kamis, ada namanya puasa 9 Muharram, 10 Muharram, ada yang disebut dengan puasa Arafah, jamaah sekalian. Itu namanya puasa sunnah. Ya, yang terakhir adalah haji. Haji itu wajib bagi yang mampu, ya punya bekal, punya dana, ya pergi haji, jamaah sekalian, maka wajib. Adapun haji yang kedua, haji yang ketiga sunnah. Begitu juga umroh yang kedua, umroh itu wajib, jamaah sekalian. Artinya bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Karena kalau orang haji itu Pak biasanya sudah masuk umroh di situ. Jadi, yang menggunakan dengan, kalau kita kan haji tamattu ya. Haji tamattu itu umroh dulu, baru kita menunggu masuknya hari tarwiyah, baru kita berniat haji. Biasanya begitu Pak. Artinya kalau orang pergi haji, insya Allah include di dalamnya umroh, jamaah sekalian. Adapun umroh kedua, umroh ketiga, umroh keempat, itu hukumnya sunnah saja. Haji seumur hidup 1 kali minimal, umroh 1 kali minimal seumur hidup. Inilah jamaah sekalian yang dikenal dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Kemudian amal soleh itu ada 2 juga. Ada amal soleh kita kepada Allah, hablum minallah. Ada amal soleh hablum minan nas. Jadi amal soleh ini jangan hanya cuma hablum minallah saja, tapi hablum minan nas. Jamaah sekalian, contohnya apa? Amal soleh, ya kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan sahabatmu, saudaramu adalah sedekah. Itu amal soleh. Iya, kata Nabi, menyingkirkan duri, gangguan dari jalan, dari gangguan terhadap orang-orang, itu amal soleh, kata Nabi. Malu untuk berbuat maksiat, itu amal soleh. Perkataan baik, itu amal soleh. Memuliakan tamu adalah amal soleh. Ini namanya hubungan kita sesama umat manusia. Jadi amal itu Bapak Ibu, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal itu sholat, puasa itu vertikal. Yang horizontal tadi, yang tadi itu, ya silaturahim,
berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu, kepada orang tua, itu namanya hubungan baik kita kepada sesama. Jadi harus dua-duanya dijalankan. Jangan sampai hubungan kita kepada Allah bagus, tapi kepada tetangga nggak bagus, kepada orang-orang tidak bagus, kita kasar, kita sakiti orang, kita ambil hak-haknya orang. Tidak boleh begitu. Dia harus sejalan semua. Hablum minallah bagus, hablum minan nas juga bagus. Jamaah sekalian. Baiklah jamaah sekalian, karena waktunya sangat terbatas, sedikit lagi. Yang ketiga, ya, dalam ayat ini seseorang itu tidak dikatakan merugi jika dia watawasau bil haq. Watawasau bil haq, yaitu saling menasehati kepada kebenaran. Yang dimaksud dengan al-haq adalah agama. Agama, Pak. Karena agama Islam itulah al-haq. Jangan lagi kita ragu-ragukan. Jangan ada lagi ragu-ragu bahwasanya agama Islam inilah agama yang hak, yang benar jamaah sekalian. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu datangnya dari Allah. Itu Al-Qur'an, datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran itu, terhadap agama Allah, terhadap Al-Qur'an. Jangan kamu ragu terhadap as-sunnah. Jangan ragu tentang kebenarannya, karena itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, orang yang tidak merugi tidak cukup hanya beriman dan beramal soleh saja, karena beramal soleh itu untuk pribadinya. Amal soleh untuk pribadinya. Mana untuk orang lain, itulah watawasau bil haq. Saling menasihati, saling menyampaikan kepada kebenaran, kepada kebaikan. Jadi jamaah sekalian, jadi iman dan amal itu untuk pribadi kita. Mana untuk orang lain mana? Jadi jangan kita hidup ini lu gue kata orang Jakarta. Lu gue, kamu saya. Tidak bisa Pak, kita harus saling nasihat menasihati. Seperti sekarang ini saya diminta pengurus untuk menasihati apa yang saya tahu. Ini Pak, ini bagian daripada nasihat menasihati. Tapi nasihat menasihati jamaah sekalian bukan cuma di forum-forum seperti ini. Dimanapun kita berada, kata Nabi, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah daripada aku meskipun satu ayat. Saat kita sampaikan jamaah sekalian. Jadi nasihat menasihati ini bukan cuma di masjid, di rumah kita nasihati anak-anak kita, istri menasihati suaminya, kita ingatkan orang tua kita seandainya mereka jauh dari agama, anak-anak kita, jamaah sekalian, tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita di kantor, sahabat-sahabat kita. Jadi saling, tentu sesuai dengan keilmuan kita. Kata Nabi, sampaikanlah daripada aku meskipun satu ayat saja. Iya, jamaah sekalian, meskipun satu ayat saja. Inilah jamaah sekalian, kenapa umat Nabi Muhammad itu umat yang utama dibandingkan umat-umat yang lainnya. Di dalam ayat Allah mengatakan, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa kita umat yang terbaik, Pak? Bukan karena ibadah kita. Kalau karena ibadah kita, Pak, kita kalah dengan ibadahnya umat-umat terdahulu, Pak. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad ini hanya 60-70 tahun saja kata Nabi. A'maru ummati baina sittina wa sabina sana kata Nabi. Umur umat itu berkisar antara 60-70 tahun. Adapun yang lebih itu sangat sedikit sekali, Pak. Umur 70 sangat sedikit sekali, jamaah sekalian. Artinya kalau kita mau mengandalkan ibadah, kita kalah dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat jamaah sekalian umurnya panjang-panjang dan ibadahnya banyak-banyak, Pak. Jamaah sekalian, apa kemenangan kita ini? Kemenangan kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena engkau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah kelebihan kita, Pak. Kita kalahkan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi yang sebelum meskipun umur mereka ratusan tahun jamaah sekalian. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad Pak, diberikan dia kewajiban, tugas yang lebih adalah bagaimana memikirkan orang lain dengan cara apa? Berdakwah. Itulah watawasau bil haq, itulah dakwah, Pak. Dakwah itu tidak mesti harus ustadz yang berdakwah, tidak mesti harus hafal Al-Quran dulu. Berdakwah ini Pak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui itu yang kita sampaikan. Apa yang kita ketahui,
Apa yang kita dapatkan dari para ustadz, dari hasil bacaan kita, itu yang kita sampaikan sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Yang terakhir jamaah sekalian, wa tawassaw bis sabar. Ya, yang seseorang yang dikatakan tidak merugi adalah jika terpenuhi yang keempat ini, Pak. Iman tidak cukup, ya, kemudian amal soleh tidak cukup, kemudian menyampaikan kebenaran tidak cukup, harus dilandasi dengan sabar. Jamaah sekalian, harus dengan sabar. Artinya apa? Bersabar di dalam kita beriman, bersabar kita di dalam menuntut ilmu agar iman kita semakin kuat dan semakin meningkat kualitasnya. Yang kedua adalah kita bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dengan beramal soleh tadi. Kita harus bersabar. Yang ketiga adalah kita bersabar tatkala kita jamaah sekalian yang menyampaikan dakwah. Ya, kita lihat bagaimana Nabi kan, Pak. Nabi ya berdakwah 23 tahun kan, disakiti, ya mau dibunuh, sahabat-sahabat ada dibunuh, disiksa jamaah sekalian. Bahkan ada yang sampai dibelah, digergaji, ada yang ditombak jamaah sekalian. Jadi harus bersabar. Jamaah sekalian, kita harus bersabar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama kita sabar ada 3. Ya, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Ya, termasuk juga yang tadi sabar di dalam kita beriman kepada Allah dalam menuntut ilmu, sabar di dalam menjalankan amal-amal soleh kita, yang ketiga sabar dalam berdakwah. Ini jamaah sekalian. Jadi 4. Jadi 4 ini harus terpenuhi. Kalau cuma 1 saja tidak sah, 2 saja tidak sah, 3 saja tidak sah, harus 4. Sabar jamaah sekalian. Oleh karena itulah ketika penghuni surga ditanya dalam surah Ar-Ra'd, jamaah sekalian, penghuni surga ditanya, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya, itu disebabkan karena engkau telah bersabar selama engkau berada di dunia. Iya, jadi itulah jadi balasannya, balasan orang-orang yang masuk dalam surga itu Pak, karena dia bersabar. Disebutkan Pak, karena bersabar. Padahal jemaah sekalian, pada ayat sebelumnya itu disebutkan tentang orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang begini-begini, tapi di akhir ayat dikatakan ya karena kalian telah bersabar. Ya, berarti di sini jemaah sekalian seolah-olah iman kita tidak sempurna atau tidak diterima, amal kita tidak diterima, dakwah kita tidak diterima kalau tidak dilandasi dengan sabar. Hadirin, harus dilandasi dengan sabar, baru kita bisa dikatakan menjadi orang yang tidak merugi. Jadi sekali lagi hadirin, ya 4 sifat ini mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah jemaah sekalian, ada waktu sekitar 5 atau 10 menit yang mau bertanya Pak atau yang mau menambahkan. Jika saya keliru Pak, tolong diluruskan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ya, landasan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, itu ada 2, Pak. Dasar atau landasan kenapa kita menyembah Allah. Bukan menyembah patung, bukan menyembah malaikat, bukan menyembah para nabi. Ada 2, yaitu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kan ayat ada 2, Pak. Ayat Al-Qur'an dan ayat alam semesta. Apa itu ayat? Ayat itu artinya tanda-tanda tentang keesaan Allah, tanda-tanda tentang kekuasaan Allah. Jamaah sekalian. Iya. Jadi landasan kenapa kita harus menyembah hanya kepada Allah? Jawabannya ada 2, yaitu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jamaah sekalian. Sepertiga Al-Qur'an jamaah sekalian itu berbicara tentang perintah kita jamaah sekalian untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian? Karena Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, hadirin,
bahwasanya ya Allah itu satu-satunya berhak yang disembah karena Allah Rabbus samawati wal ard. Makanya Pak, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin. Apa artinya Rabb? Kalau salah sudah saya pernah jelaskan di sini Pak. Apa artinya Rabb? Rabb itu ada 3 Pak. Yang dikatakan Rabb ada 3. Itu yang menciptakan. Yang kedua adalah yang menguasai atau yang memiliki. Yang ketiga yang mengatur. Kalau ada yang mengangkat dirinya sebagai Rabb, tidak memiliki salah satunya Pak, atau tidak memiliki ketiga-tiganya ini, maka tidak dikatakan sebagai Rabb. Apa itu alamin? Alam itu Pak artinya seluruh alam semesta ini, langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Hadirin. Oleh karena itu jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala? Makanya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk diagungkan illallah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk diri kita. Karena yang memiliki alam semesta, yang menguasai alam semesta termasuk diri kita adalah milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Hidupku, matiku adalah milik Allah semuanya. Ya, karena yang mengatur alam semesta, mengatur ini Pak, semua alam ini kan ini pengaturan Allah semua. Ini semua di bawah pengaturan Allah Pak. Iya, terbitnya turunnya hujan, rezeki kita semuanya mas sekalian. Hadirin, itu adalah Allah, hanya Allah yang mengatur. Karena Allah yang menciptakan satu-satunya. Karena Allah satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai alam semesta ini. Karena Allah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Karena hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang kedua jamaah sekalian, berdasarkan ayat-ayat kauniyah, ayat alam Pak. Coba kita lihat ini alam semesta. Makanya dalam Al-Quran kan, seperti dalam surah Al-A'la Allah mengatakan kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Lihat itu unta Pak. Unta adalah hewan yang paling tahan banting, yang paling sabar, yang paling kuat, yang paling kuat Pak. Di antara hewan-hewan yang lainnya. Yang kedua kata Allah, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang? Cari adakah insinyur, profesor dari Amerika atau Jepang yang ahli dalam bidang arsitektur, adakah bangunan tanpa tiang? Tidak ada Pak. Cari maki Pak, tidak ada. Semua ada tiang. Ini berapa tiang? 1, 2, 3. Lihat tiang. Semua bangunan ada tiang. Itu langit Allah ciptakan tanpa tiang Pak. Jamaah sekalian, baru luasnya luas sekali Pak. Belum ada ahli yang bisa mengukur berapa luasnya itu langit Pak. Yang ketiga, Allah mengatakan, tidakkah kalian melihat bagaimana gunung Allah ciptakan Pak? Itu apa fungsi gunung Pak? Itu gunung itu kata Allah dalam surah An-Naba disebutkan dia sebagai pasak Pak, ibarat paku bagi bumi. Saat ini ada gunung Pak, ini bumi bergoyang-goyang begini Pak. Kita tidak bisa kita tenang Pak. Hancur kita Pak. Itulah fungsinya gunung Pak. Jamaah sekalian. Yang keempat, Allah menyuruh kita untuk melihat, ya bukan cuma sekadar melihat, untuk memikirkan. Berarti ada yang pencipta ini. Tidak mungkin simsalabim terjadi begitu saja Pak. Sebagai contoh, ini makanan Pak. Apa ini? Risoles. Ini risoles Pak ya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya kan? Pasti ada yang buat, ibu-ibu. Jamaah sekalian, pasti ada Pak. Iya, termasuk saya punya songkok ini. Tidak mungkin songkok ini ada, pasti ada pembuatnya kan Pak. Termasuk ini Masjid Ar-Rahman ini. Tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Masjid yang bagus, jamaah sekalian. Tidak mungkin ini ada Pak, ada insinyurnya, ada ahlinya, ada tukangnya, ada mandornya. Berarti jamaah sekalian, segala sesuatu itu pasti ada yang membuat. Tidak mungkin Pak, ada sesuatu tanpa pembuatnya jamaah. Sekecil apapun. Jika sekiranya jamaah sekalian,
Perkara-perkara yang kecil itu ada yang buat, apalagi dengan Allah, apalagi langit yang bunyi jemaah sekalian, matahari jemaah sekalian, yang pernah Pak matahari terlambat terbenam Pak? Tidak pernah kan? Tidak pernah matahari terlambat terbenam. Tidak pernah ada matahari terlambat terbenamnya jam 10 malam. Tidak ada Pak. Paling-paling jam 6, jam 6 sedikit Pak. Ada matahari terbit jam 10. Tidak ada Pak. Matahari terbit jam 6 lewat jemaah sekalian. Itu siapa yang mengatur? Pasti ada yang mengatur Pak. Jamaah sekalian, tidak mungkin itu matahari mengatur dirinya sendiri. Tidak mungkin Pak, pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin matahari, tidak mungkin bulan menciptakan diri sendiri. Saya mau tanya, siapa yang menciptakan diri kita? Apakah ibu kita? Bapak kita? Tidak. Bapak ibu hanya sebab saja. Kenapa? Kalau kita mengatakan yang ciptakan saya adalah ibu saya, banyak orang yang menikah Pak, sudah lama menikah dan tidak punya anak. Iya, ada orang sudah nikah, sudah berobat kemana-mana, obat herbal dan seterusnya, mahal sekali pergi dokter, habis uangnya, ujung-ujungnya tidak ada anaknya Pak. Berarti yang membuat, yang menciptakan anak bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma perantara saja. Sebab kenapa Allah bisa menciptakan Nabi Isa tanpa bapak? Nabi Isa Pak lahir tanpa bapak Pak, tiba-tiba langsung jadi hamil besar kan? Maryam itu Pak ditiup oleh malaikat Jibril ruh langsung Pak. Bahkan Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Pak Allah ciptakan dari tanah liat. Lalu Allah tiupkan ruh. Jamaah sekalian hadirin. Ya, jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kenapa Allah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah? Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak mungkin ini alam semesta yang luar biasa Pak, bagusnya, indahnya Pak. Kita lihat kalau malam Pak, langit begitu indah, bintang-bintang Pak, begitu indah jamaah sekalian, lautan jamaah sekalian. Tidak mungkin simsalabim, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kata Allah dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada penciptanya atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin Pak. Pasti ada yang menciptakannya, Allah Subhanahu. Karena Allah yang menciptakannya, karena Allah yang mengaturnya, karena Allah yang memilikinya, maka yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaq azariyat jamaah sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Itulah dasarnya Pak, bukan bukan tulisan itu Pak, itu cuma sekedar saja. Nama saja ya jamaah sekalian, tapi yang kita sembah adalah zat yang maha hidup yang tidak pernah mati jamaah sekalian, zat yang maha hidup dan yang tidak pernah mati selama-lamanya, itulah Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Dan kita harus yakin kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tetapi kita harus yakin kita akan bisa melihat Allah nanti di hari akhirat jamaah sekalian. Dalilnya ada, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Penghuni surga pada hari itu wajahnya berseri-seri, bergembira. Kenapa? Karena dia telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersabar jamaah sekalian, bersabar. Kita yakin dengan janji Allah, siapa yang beriman dan beramal soleh jamaah sekalian, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Adapun di dunia kita belum bisa melihat. Kan begitu kan ketika Nabi Musa kan di Bukit Tursinah, dia ingin, ya Allah, saya melihat engkau ya Allah. Kata Allah, kamu tidak bisa, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat saya di dunia ini. Tiba-tiba Allah pancarkan jamaah cahayanya ke bukit, langsung bukit itu hancur, Nabi Musa pingsan. Tidak bisa. Nabi Musa ingin melihat Allah Pak ketika itu, tidak bisa. Jamaah tidak mampu. Tapi mungkin dilihat nanti pada hari. Bukan mungkin, artinya bisa dilihat nanti pada hari akhirat jamaah saya, khususnya bagi penghuni surga hari ini. Barangkali itu Pak jawaban saya Pak. Iya, cukup Pak ya. Ya, ada lagi yang lain Pak. Iya, iya. Ini sampai jam berapa ini Pak? Iya. Kalau saya sembarang Pak, boleh jam 7 juga boleh. Kebetulan juga hari Ahad ini hari libur. Tiba-tiba saja saya berpikir bahwa kita hidup dalam sehari terdiri dari 24 jam. Dan amalan itu Ustaz tadi katakan ada 3, amalan sia-sia, amalan saleh, dan amalan Amalan buruk. Amalan buruk. Nah, dalam kehidupan 24 jam ini ada
bilangan waktu yang kita tidak tahu kita berbuat secara fisik atau secara lisan saat kita tidur. Saat Tiga bagian daripada waktu kita dalam sehari ada aktivitas tidur. Nah, saya tidak tahu apakah lisan saya di saat itu baik atau aktivitas saya baik, Ustaz. Nah, mungkin butuh penjabaran. Seperti apa saya harus lakukan tidur saya supaya saya beramal lagi, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Iya, jadi itu tidur, Pak. Perkara mubah namanya, Pak. Bukan Iya. peristiwa sia-sia. Bukan, Pak. Dia mubah, ya bukan, Pak, mubah. Jadi dia perkara mubah itu tidur. Dan dia perkara mubah bisa mendatangkan pahala. Ini perkara mubah. Apa itu mubah? Mubah itu artinya dikerjakan berpahala, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu mubah, Pak. Artinya boleh-boleh saja. Boleh tidur, boleh tidak. Itu maksudnya, Pak. Ya. Boleh tidur, boleh tidak. Itu artinya mubah. Jamaah sekalian. Namun kata ulama, mubah itu bisa menjadi ibadah, mendapatkan pahala. Itu jika niatnya baik. Tadi Bapak mengatakan itu tidur sampai sepertiga waktu ya. Ya, kan itu tidur kan Pak kurang lebih 8 jam ya biasanya ya. 8 jam ya. Iya. Iya, anggaplah rata-rata 8 jam ya. Berarti sepertiga kan? 24 bagi di 8 kan 3 ya, 3 berarti sepertiga. Sepertiga bagian waktu, Pak. Berarti banyak yang sepertiga. Kata Nabi, as-sulus was-sulusul katsir. Sepertiga itu sudah banyak kata Nabi. Sepertiga itu sudah banyak, Pak. Ya. Mubah berarti boleh dikerjakan, boleh tidak. Dikerjakan tidak berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi mubah ini bisa menjadi perbuatan kebaikan, yaitu kita mendapatkan pahala jika niatnya, Pak. Apa niatnya? Yaitu kita niatkan tidur, sebelum tidur kita berniat. Iya, niat apa? Niat kebaikan. Misalnya saya niat tidur agar saya besok kuat beribadah. Buat bersepeda. Bersepeda itu mubah. Ya, olahraga itu mubah. Mubah. Ya, yang tidak olahraga tidak berdosa, yang olahraga tidak berpahala kecuali niatnya, Pak. Karena ada juga orang niatnya bersepeda untuk berbuat dosa, kan ada. Ada orang, Pak, niatnya berolahraga tapi niatnya untuk berbuat dosa, ada. Ada orang, Pak, dia kuatkan badannya untuk berbuat dosa, kan ada. Iya, ada orang yang niatnya tidur tapi niatnya tengah malam mau mencuri. Iya, dia tidur dulu, Pak. Saya berniat jam-jam 2 malam saya mau bangun. Nah, itu berarti berdosa, Pak. Jadi selama tidurnya berdosa dia. Anggaplah tidur jam 8, dia niat bangun jam 2 tapi niatnya apa? Mau mencuri atau niatnya mau berzina misalnya. Maka selama dia tidur itu berdosa, Pak. Niatnya jamaah sekalian. Nih, niatnya jamaah sekalian. Jadi niat ini penting. Iya, niat meskipun maaf, bukan berdosa, meskipun itu nanti ketika dia kerjakan baru berdosa, Pak. Maaf, saya salah. Jadi beda antara niat kebaikan dengan niat keburukan. Kalau niat kebaikan belum dikerjakan sudah terhitung pahala, Pak, minimal 1, kata Nabi. Barang siapa, kata Nabi, yang berniat kebaikan namun dia belum sempat mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 pahala. Kalau dikerjakan dikalikan 10, menjadi 10, bahkan lebih dari itu, sampai 700 kali pahala. Barang siapa yang berniat keburukan namun dia belum mengerjakan, belum dicatat dosa, belum, Pak, tercatat sebagai dosa karena dia belum mengerjakan. Itulah rahimnya Allah, Pak. Ya, misalnya tadi dia berniat, jamaah sekalian, dia berniat untuk berbuat dosa, jamaah sekalian, tapi dia tidak jadi kerjakan, maka tidak dicatat sebagai dosa. Kecuali dia kerjakan baru dicatat sebagai dosa. Baik, kembali, Pak. Tadi waktu tidur. Jadi waktu tidur ini adalah perkara mubah, Pak. Ya, jamaah sekalian. Tetapi dia bisa mendatangkan pahala kalau niatnya tadi. Ya. Contoh tadi misalnya, ya, saya niat itu, Pak, nah mesti harus diucapkan ya. Tidak harus diucapkan, Pak. Dalam hati saya cukup.
Ya, ya, cukup. Ya, misalnya saya berniat ya sebelum tidur saya berniat agar saya bisa bangun tahajud misalnya. Itu contoh. Agar saya bisa ya beramal soleh sekuat-kuatnya di siang hari. Jamaah sekalian. Jadi meskipun niat ini cuma sederhana saja jamaah sekalian, agar saya kuat beribadah. Jadi hadirkan Pak. Sama dengan makan dan minum. Itu makan dan minum itu perkara mubah Pak. Boleh makan, boleh tidak. Jamaah sekalian. Siapa yang apakah Allah perintahkan saya untuk makan hari ini Pak? Tidak ada kan? Tidak ada. Boleh saya makan, boleh saya tidak. Tapi kalau sholat subuh harus, karena dia wajib. Jamaah sekalian. Jadi makan dan minum, tidur, olahraga, jalan-jalan itu perkara-perkara yang mubah. Tetapi bisa berubah menjadi ibadah, mendapatkan pahala kalau niatnya kita adalah niat kebaikan. Contoh misalnya, saya berolahraga, ya Allah, saya berolahraga ya Allah setiap hari ya Allah, bermain bola, futsal ya Allah, atau jogging ya Allah, atau bersepeda ya Allah, agar saya senantiasa kuat beribadah kepada-Mu ya Allah, agar saya kuat membaca Al-Quran ya Allah, agar saya kuat berzikir kepada itu. Maka selama kita berolahraga Pak, 2 jam 3 jam itu bernilai ibadah Pak, dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian. Jadi pentingnya itu niat. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu Pak tergantung daripada niatnya. Apa yang kita niatkan Pak? Bapak tidur apa yang Bapak niatkan? Kalau niatkan kebaikan Pak, insya Allah Allah catat kebaikan Pak selama 8 jam kita tidur. Jamaah sekalian, seandainya kita ketiduran, tidak sempat sholat tahajud Pak, dicatat sebagai orang yang bangun tahajud Pak. Karena niat kita. Tapi bukan juga sengaja tidak mau bangun. Sudah tahu sudah bunyi beker, masih lagi tidur. Artinya betul-betul kita niat tapi kata Allah ketiduran misalnya. Nanti subuh bangun, insya Allah kita dicatat sebagai orang yang bangun di tengah malam. Karena niatnya itu Pak. Begitu. Jadi perbuatan mubah bisa menjadi ibadah kalau niatnya Pak. Begitu. Sama juga dengan makan. Makan jamaah sekalian. Kita berapa jam makan itu jamaah sekalian? Ya. Pagi makan, siang makan. Makanya kata ulama, kalau bisa kita hadirkan niat kita di situ. Apa yang kita niat makan? Karena ada juga orang niatnya makan Pak untuk berbuat maksiat. Saya makan kuat agar saya berbuat maksiat. Kita niat makan agar kita kuat beribadah. Itu saja. Agar kita kuat beribadah, agar kita kuat bersedekah, agar kita kuat membaca Al-Quran. Begitu Pak. Maka selama kita makan, kata ulama, itu bernilai ibadah. Begitu Pak. Jadi tapi kalau kita tidak berniat apa-apa, jamaah sekalian tidak mendapatkan pahala, tapi tidak juga berdosa. Contoh misalnya, saya makan saja, sampai kenyang, berolahraga. Selama kita makan 1 jam 2 jam, tidak dosa, tidak berpahala. Karena dalam niat tadi, saya berolahraga, tidak berdosa dan juga berpahala jamaah sekalian. Iya, makanya pentingnya niat Pak. Hadirkan niat meskipun cuma 1 detik 2 detik, ya Allah. Gitu. Hadirkan niat, ya Allah, saya makan ini agar kuat beribadah ya Allah, agar senantiasa dekat kepadamu. Maka selama makan, selama kita tidur, selama kita berolahraga jamaah sekalian, selama kita rekreasi jamaah sekalian, itu bernilai ibadah jamaah sekalian, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak barangkali. Ya. Ada lagi Pak? Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi dengan waktu demi waktu ya, ada juga dikatakan demi masa. Jadi mungkin saya minta apa persamaan dan perbedaan dari demi waktu dan demi masa. Mungkin dari itu saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa, demi waktu, saya pikir sama sih Pak. Iya, cuma nama lain saja. Ada masa, ada waktu. Masa, waktu, kala. Itu sinonim Pak, persamaan kata. Saya kurang tahu kalau ada yang bisa membedakan. Iya. Iya, kalau saya sih Pak itu sama Pak. Kala, waktu, masa. Iya. Artinya sama-sama menunjukkan waktu Pak. Begitu. Ya. Allah a'lam bishawab.
Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, oh ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait masalah waktu dalam setiap waktu kita punya kewajiban. Cuma yang sering kita lihat, kita lebih konsentrasi pada kewajiban kita sebagai hamba pada Arab. Tapi kewajiban kita sebagai manusia yang banyak terabaikan ini bagaimana menurut? Iya, kewajiban sebagai hamba kita lakukan. Kewajiban sebagai manusia terabaikan. Contohnya apa? Kewajiban sebagai manusia maksudnya kan? Kita sebagai makhluk sosial. Oh, sosial. Kegiatan-kegiatan yang mestinya sudah disebutkan dalam agama ini kewajiban, tapi kita abaikan. Contohnya Pak? Misalkan kita sebagai orang tua, kan kewajiban orang tua terhadap anak ada kewajibannya. Iya. Manusia sebagai makhluk sosial, kewajiban sebagai tetangga ada kewajiban di dalamnya. Iya. Iya. Sebagaimana yang saya sampaikan ya pada penjelasan kami sebelumnya, ya kewajiban itu ada dua kan? Ya, hak itu ada dua, ada hak Allah, ada hak manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya. Ada hablum minan nas. Ya, hablum minan nas seperti tadi bersilaturahim kepada orang tua, kepada keluarga, ya tidak mengganggu tetangga, ya itu hablum minan nas. Misalnya membantu orang yang membutuhkan, yang lagi dalam kesulitan, ya bahkan senyum pun di hadapan saudara kita juga sedekah kata Nabi, itu juga satu ibadah. Ya, jadi dua-duanya harus dijalankan, Pak. Ya, harus dijalankan. Ya, artinya kita beribadah kepada Allah, jangan menjalankan rukun Islam, dan juga memperhatikan nih hak-hak tetangga, seperti misalnya jangan mengganggu tetangga. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan ganggu tetangganya. Iya. Jangan tetanggu. Berarti larangan kan, Pak? Larangan artinya tanda seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat tatkala dia tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu, berarti dia tidak dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Begitu, Pak. Begitu yang Bapak maksudkan? Iya. Artinya harus berjalan dua-duanya, Pak. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu ada tiga, Pak. Akhlak ada tiga. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada manusia. Ya, bahkan ada yang keempat, akhlak kepada makhluknya. Makhluk itu termasuk pada binatang, Pak. Kan ada disebutkan dalam hadis kan ada seorang perempuan, Pak, ahli ibadah, tapi dia kurung kucingnya, Pak, dia kurung kucing. Iya, dia tidak kasih makan. Apa kata Nabi? Tempatnya neraka. Padahal dia ahli ibadah. Bagus hablum minallahnya bagus, tapi hablum terhadap hubungan terhadap makhluknya tidak bagus. Jadi harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Iya. Jadi itu akhlak itu ada tiga. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Itulah ibadah. Bagaimana akhlak kita kepada Nabi, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana akhlak kita kepada makhluknya, khususnya kepada manusia. Bagaimana akhlak, termasuk tadi, jangan kita ganggu tetangga kita, meskipun dia bukan orang Islam. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan ganggu tetangganya. Tetangga bersifat umum, Pak. Ada orang Islam, ada yang bukan Islam. Jadi ciri-ciri orang beriman itu tidak boleh mengganggu tetangganya. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, al-muslim katanya, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang sebenarnya adalah jika orang lain terselamatkan dari lisan dan perbuatannya. Artinya dikatakan muslim kalau dia jaga lisannya dan dia jaga tangannya tidak mengganggu orang lain, Pak. Makanya kata Nabi, Pak,
kebanyakan orang dimasukkan ke dalam neraka apa? Karena lisannya. Maka kata Nabi Pak, Nabi pegang lidahnya, wahai Muaz, jaga lisanmu ini. Karena kebanyakan orang dimasukkan ke dalam neraka karena lidahnya, karena ucapannya. Ini ucapan kita kepada orang lain, kepada tetangga. Termasuk sekarang Pak, lewat chatting-chatting kan. Itu tulisan itu Pak, ungkapan dari lisan sebenarnya. Iya, di medsos sosial itu Pak, itu sebenarnya Pak, itu ungkapan dari lisan kan Pak. Lisan kita bahasakan dalam tulisan namanya Pak. Makanya tulisan itu jangan kita mencela orang, jangan kita merendahkan orang. Karena banyak orang berperang Pak gara-gara lisan Pak. Banyak orang membunuh gara-gara lisan Pak. Kan begitu di zaman jahiliyah begitu Pak. Orang perang Pak, awalnya perang-perangan Pak, kata-kata dengan syair-syair Pak. Itu orang Arab jahiliyah Pak. Itu orang yang pandai bersair Pak. Cuma ada syair-syair ini Pak merendahkan kabilah yang lainnya, merendahkan syair-syair akhirnya Pak. Yang tadinya perang antara syair-syair Pak, puisi-puisi, akhirnya Pak perang sesungguhnya Pak. Itu karena lisan. Makanya jamaah sekalian Nabi pesankan jaga lisanmu. Karena kebanyakan orang masuk ke dalam neraka karena lisannya jamaah sekalian. Iya. Cukup Pak ya? Ada lagi Pak? Oh ya, terakhir Pak ya? Cukup terakhir ya? Bonus. Atau ada mau lagi Sultan? Saya tidak apa-apa Pak, saya libur Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, ya. Kalau misalnya orang punya uang, tapi uangnya itu didahulukan beli misalnya kendaraan atau karya luar bangsa. Mestinya kalau pergi haji cukup tapi dia alihkan beli. Misalnya beli mobil karena punya mobil ya. Kalau beli mobil setelah ada dua mobilnya, Iya, sebenarnya dilihat dari kebutuhan saja, kebutuhan. Iya, kalau dia betul-betul mobil butuh karena sebagai kendaraan, misalnya antar anak sekolah atau dia pergi kerja atau perjalanannya jauh misalnya, tidak mengapa dia dahulukan dulu itu. Ya, tapi dia tetap ada niat dan menabung. Kalau ada rezeki, insya Allah akan naik haji lagi. Iya begitu. Kecuali kalau dia mobilnya sudah 100 mobil lagi, atau misalnya begini, rumahnya sudah ada, ya bukan rumah kontrakan misalnya, mobilnya sudah ada, ya tidak cicilan misalnya, ya kemudian dia beli lagi mobil, ini tidak boleh, berdosa ini. Kenapa? Karena sebenarnya dia mampu untuk naik haji. Kenapa? Mobil terus, padahal tidak terlalu penting, padahal satu sudah cukup. Iya, jamaah sekalian. Karena apa kata Nabi? Kewajiban haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau sudah mampu segera. Kecuali kalau tadi dia butuhkan, misalnya dia butuh rumah misalnya. Rumah ini penting daripada dia pindah-pindah kemana-kemana. Akhirnya dia beli rumah apa-apa. Tapi kalau rumahnya sudah 2, 3 bahkan kosong, jangan ditinggali. Ada gitu orang Pak, rumahnya banyak sekali. Sampai 4, 5, akhirnya apa? Kosong juga rumahnya, dan ditinggali. Dan datang sekali sepekan, dijadikan sebagai villa. Tapi apa? Tidak pergi haji, tidak boleh. Jamaah sekalian, tidak sempurna keislamannya. Karena apa? Meninggalkan rukun haji yang kelima. Jadi kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi jamaah sekalian, segera naik haji. Jamaah sekalian, segera naik haji, jangan ditunda-tunda lagi. Kecuali kalau kebutuhan primer belum terpenuhi, tidak mengapa. Jadi itu kendaraan Pak. Dulu tuh kendaraan tuh masih sekunder, ya. Tapi sekarang kendaraan itu primer sekarang Pak. Sangat kebutuhan primer. Sama dengan HP Pak. Dulu HP itu Pak, iya alat yang langka. Sekarang ini sangat dibutuhkan sekali HP Pak. Iya, semua orang punya HP, jamaah sekali. Karena apa? Zamannya sekarang Pak. Kalau tidak ada HP, susah orang komunikasi Pak. Iya, sudah zamannya sekarang. Ya Mas. Jadi lihat kebutuhannya. Apa kebutuhan tak? Kalau misalnya kita masih butuh, anggaplah masih mau menikah, ya menikah dulu. Ya, seandainya yang jomblo misalnya,
Yang jomblo Ustaz, yang mana saya dahulukan Ustaz? Mau menikah dulu atau pergi haji? Lihat dulu kebutuhan tak. Kalau kebutuhan tak butuh kepada istri, segera menikah dulu. Tunda dulu pergi haji. Tapi kalau kita masih bisa bersabar, sabar dulu pergi haji dulu. Kalau masih bisa bersabar, tapi kita bisa lagi bersabar, segera menikah. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Tunda dulu pergi haji, segera menikah. Ya, karena kata Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah punya kemampuan ada uang panai, segera menikah. Karena kan sekarang Pak harus pakai uang panai kan? Iya. Apalagi kita orang Makassar ini biasanya 50 juta minimal. Jadi berdosa Ustaz kalau sudah pernikahan. Iya, kalau mampu Pak. Betul. Kalau sudah mampu jamaah sekalian, enggak, maksudnya mampu dan dia khawatir jatuh kepada perbuatan zina, maka dia segera menikah. Jamaah sekalian. Oleh karena itu para orang tua jangan terlalu sulit uang panainya. Kalau bisa ditawar-tawar sedikit lah. Iya. Iya. Tapi sebenarnya itu uang panai Pak. Kalau orang kaya enggak apa-apa diminta tinggi-tinggi Pak. Ya ada orang kaya Pak, satu uang panainya sampai 2 miliar Pak. Iya disuruh sel Pak, ada yang 2 miliar orang kaya Pak. Wajar pengusaha. Enggak apa-apa. Karena dia orang kaya, tapi kalau orang pas-pasan juga Pak, jangan diminta 2 miliar. Orang pas-pasan, yang penting dia orang yang baik, soleh, ada pekerjaannya halal, terima Ki. Iya, selama ini orang yang baik, orang soleh kata Nabi, terima, jangan terlalu selektif. Pokoknya harus ada begini, harus orang kaya, harus gajinya 10 juta per bulan, 20 juta, jangan Pak. Itu kita materialis namanya, materialis. Selama yang datang karena kita adalah orang-orang yang bagus agamanya, sholatnya, menuntut ilmu, bagus pekerjaannya, meskipun pas-pasan Pak, terima saya Pak, jamaah sekalian. Kecuali orang kaya wajar lah kalau kita minta banyak-banyak. Jamaah sekalian. Insyaallah itu nanti pembahasan tentang masalah pernikahan. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus Pak tentang pernikahan. Ada Pak? Iya, ya. Cukup Pak? Cukup ini Pak Adi? Ya, demikian aja Mas sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari pribadi kami. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.